Oke Kang, jumpa lagi di channel Culing Update, tempat bahas seputar otomotif Kang. Kali ini kita akan bahas topik yang sering jadi perdebatan ya Kang ya. Itu tema kali ini kita akan bahas servis di bengkel resmi versus di bengkel umum. Lebih worth it mana nih Kang? Nah, jangan lupa Kang, share video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara yang juga punya mobil biar bermanfaat Kang. Seperti itu Kang. Oke Kang. Oke, langsung aja Kang. Kita di pembahasan yang pertama Kang. Perbedaan bengkel resmi dan umum. Oke. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih bedanya bengkel resmi dan bengkel umum. Nah, gitu kan. Yang pertama kita bahas satu bengkel resmi. Nah, kalau untuk bengkel resmi itu pengertiannya itu dikelola langsung oleh pabrikan. Dia dikelola langsung oleh pabrikan atau dealer. Contoh kayak Auto 2000, Honda Service, Suzuki, Hyundai, dan lain-lain. Masih banyak yang lain ya. Nah, terus biasanya teknisinya biasanya bersertifikat kan. Nah, terus yang kedua itu spare partnya ori. Nah, yang ketiga biasa sistemnya udah komputerisasi ya Kang ya, dan rapi. Nah, itu untuk pengertian bengkel resmi Kang secara garis besar. Kemudian yang kedua, bengkel umum. Nah, bengkel umum itu biasanya milik pribadi, bukan pabrikan. Nah, gitu Kang. Biasanya bengkel spesialis atau bengkel umum biasa. Nah, kemudian teknisinya bisa profesional, bisa juga seadanya. Tergantung akang servisnya tuh kalau ke bengkel umum. Nah, gitu Kang. Terus yang berikutnya spare partnya bisa KW atau bahkan copotan. Nah, seperti itu Kang perbedaannya bengkel resmi versus bengkel umum secara pengertian Kang. Nah, jadi secara konsep aja udah beda ya Kang ya. Terus kemudian sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan Kang. Kelebihan dan kekurangan bengkel resmi, yang pertama kita bahas dulu kelebihannya Kang. Kelebihan bengkel resmi. Nah, yang pertama itu teknisi udah pasti terlatih Kang. Nah, karena udah bersertifikat seperti yang tadi saya bilang. Nah, itu teknisi langsung terlatih dari pabrikannya Kang ya. Kemudian menggunakan alat bantu khusus. Nah, atau bisa dibilang kalau setiap bengkel resmi itu punya SST untuk special service tool untuk mobil-mobil yang memang alatnya khusus. Nah, kemudian yang berikutnya spare partnya dijamin udah pasti ori Kang kalau di bengkel resmi ya Kang ya. Kemudian berikut lagi ada garansi servis kalau di bengkel resmi Kang. Terus cocok buat mobil baru atau yang masih garansi. Nah, kalau akang-akang yang mobil masih baru atau garansi cocok banget pokoknya ke bengkel resmi. Seperti itu Kang. Nah, kemudian kekurangannya ya Kang, kita bahas kekurangan servis di bengkel resmi Kang. Biaya servis biasanya relatif lebih mahal. Kemudian biasanya harus booking dulu Kang. Nggak bisa langsung masuk, kadang di hari-hari tertentu. Seperti itu Kang. Kemudian lokasi terbatas Kang, nggak semua kota ada. Terutama biasanya kota-kota kecil itu biasanya jarang ada bengkel resmi ya Kang ya. Biasanya bengkel resmi itu adanya di kota-kota besar. Nah, kemudian waktunya itu biasanya nggak fleksibel kalau mendadak rusak. Nah, biasanya waktunya terbatas untuk bengkel resmi dari jam 7 atau jam 8 bukannya, dia sampai jam 4 atau jam 5. Seperti itu Kang. Nah, ini kadang yang bikin orang males ke bengkel resmi ya Kang ya, biaya dan antriannya. Tapi jangan salah, ada kondisi tertentu yang memang kita harus ke bengkel resmi. Seperti itu Kang.
Oke, kelebihan dan kekurangan bengkel umum. Yang pertama kita bahas kelebihan bengkel umum dulu, Kang. Nah, bengkel umum kelebihannya harga lebih murah. Nah, itu yang pertama, Kang. Terus kemudian berikutnya fleksibel waktu. Nah, kadang kalau bengkel umum itu waktunya fleksibel, ada yang buka sampai malam, Kang. Terus berikutnya bisa pilih spare part sesuai kantong. Nah, itu dia tadi spare part ya, Kang ya. Yang KW itu biasanya banyak pilihan ya, aftermarketnya banyak pilihan variasi tergantung merek mobilnya juga, Kang. Kemudian bisa pilih spare part sesuai kantong, teknisi biasanya udah berpengalaman secara langsung. Tuh, biasanya teknisinya berpengalamannya secara langsung, Kang, by pengalaman biasanya, Kang. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya, Kang. Kekurangannya yang pertama, kualitas teknisi tidak standar. Nah, itu dia tidak bersertifikat biasanya, Kang, kalau untuk di bengkel umum, Kang. By pengalaman aja biasanya. Yang kedua, resiko salah diagnosa itu lebih besar. Untuk salah diagnosanya lebih besar biasanya, Kang. Dan yang ketiga, biasanya tidak ada garansi. Ya, kalau kita ke bengkel umum itu biasanya udah pasti nggak ada garansi biasanya, Kang. Kemudian spare partnya tadi saya bilang KW ya, atau bisa dibilang tidak orisinil kalau kita tidak hati-hati. Nah, makanya. Nah, tapi balik lagi, Kang, kalau Akang punya bengkel langganan yang udah dipercaya gitu kan, udah kenal, rekomendasi dari teman saudara, nah itu biasanya lebih enak ke bengkel umum. Kalau mobilnya bukan mobil baru gitu kan, garansi udah habis tuh. Apalagi kalau udah kenal akrab sama mekaniknya, itu biasanya mending ke bengkel umum kalau udah mobil yang udah nggak ada garansi pabrikan ya, Kang. Oke, pertanyaan sekarang, kapan kita harus pilih bengkel resmi dan kapan bengkel umum? Nah, ini saya kasih tips nih, Kang. Yang pertama, mobil kamu masih baru atau di bawah 3 tahun. Nah, itu wajib ke bengkel resmi, Kang. Itu tips dari saya, Kang. Kemudian masih dalam masa garansi, nah itu wajib ke bengkel resmi, Kang. Sayang kalau ke bengkel umum, nanti garansinya bisa hilang. Kemudian servis besar seperti overhaul, turun mesin, transmisi, sistem injeksi. Nah, kalau servis-servis gitu mending ke bengkel resmi, Kang. Terjamin ada garansi, Kang. Jadi nggak 2 kali kerja gitu. Kalau ada apa-apa ada garansinya, Kang. Seperti itu, Kang. Kemudian yang paling terakhir itu mobil keluaran baru yang kompleks teknologinya. Nah, yang seperti mobil-mobil sekarang itu udah kompleks banget ya, Kang ya. Apa-apa udah sistem komputerisasi ya, Kang. Nah, itu wajib ke bengkel resmi, Kang. Karena alatnya lengkap. Nah, gitu, Kang. Berikutnya, nah, tips ke bengkel umum kalau si Akang mobilnya udah di atas 5 tahun. Untuk saran saya sih ke bengkel umum. Terus butuh servis cepat dan murah. Nah, kalau pengen cepat dan murah itu bengkel umum. Kemudian biasanya cuma ganti oli itu kan cepat, ganti kampas rem, aki, ban. Nah, boleh itu ke bengkel umum, Kang. Tapi balik lagi, hati-hati kalau Akang ingin spare part asli ya ke bengkel resmi. Nah, kalau di bengkel umum ganti oli, kampas rem, aki, ban itu biasanya cepat gitu kan. Jadi bolehlah ke bengkel umum. Tapi tadi saya bilang spare partnya hati-hati. Kita harus tanya spare partnya asli atau KW, seperti itu, Kak. Nah, terus satu lagi, kapan ke bengkel umum? Kalau kamu udah punya bengkel langganan yang terpercaya, Kang, atau rekomendasi dari teman-teman atau saudara. Seperti itu, Kang. Oke, Kang? Itu tips dari saya, Kang. Nah, kalau kamu ini sering kemana nih? Ke bengkel resmi apa ke bengkel umum nih? Bolehlah tulis di kolom komentar. Tim resmi mana, tim umum mana? Boleh tulis resmi untuk kamu yang sering servis ke bengkel resmi, atau tim umum buat kamu yang sering servis di bengkel umum. Seperti itu, Kang. Oke, Kang.
Jadi untuk kesimpulannya Kang, bengkel resmi bengkel resmi cocok buat kamu yang masih cari jaminan kualitas mobilnya masih baru Kang. Nah kalau untuk bengkel umum cocok buat kamu yang pengen cepat, murah, dan sudah kenal bengkel langganan. Jadi semua tergantung kebutuhan kondisi mobil masing-masing ya Kang ya. Intinya sih jangan males servis ya, biar mobil awet dan nggak nyusahin Kang, gitu Kang. Oke, intinya mah servis Kang, mau itu di bengkel resmi atau umum gitu Kang. Seperti itu Kang, Kang ya. Jadi jangan malas untuk servis Kang, biar mobil enak dipakainya Kang. Oke, jadi tema kali ini kita selesai, yaitu bengkel resmi versus bengkel umum, lebih worth it mana. Seperti itu Kang. Jangan lupa like, share, dan video ini ke teman atau saudara biar bermanfaat. Oke Kang. Thank you.